Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang saat ini kita bisa berjumpa lagi dalam channel Mencari yang Hilang. Tema kita adalah pengampunan. Pengampunan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan keseharian kita. Namun tidak gampang dipraktekkan di dunia yang nyata ini. Apakah untungnya kalau kita memberikan pengampunan kepada orang lain? Untungnya adalah kita tidak menanggung beban yang berat di dalam hati kita. Karena kita telah melepaskan sehingga hati kita dimerdekakan. Dan kita tidak akan menumpuk permasalahan itu dalam hati kita. Pengampunan itu adalah hal yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari. Dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32 mengajarkan kepada kita untuk saling mengampuni. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Waktu Yesus Kristus di kayu salib, Yesus Kristus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka." Pengampunan itu menyatakan yang salah adalah ya salah, bukan yang salah dianggap benar, tapi pengampunan tegas, yaitu yang salah tetap salah. Ketika kita tidak bisa mengampuni, maka apa yang terjadi di dalam hidup kita, hati kita, kita pura-pura tidak sakit. Mengampuni bukan berarti pura-pura tidak sakit. Bukan berarti berkata, tidak apa-apa. Gak apa-apa, aku bisa menerima kok. Namun, di dalam hati kita terjadi peristiwa yang mengikat hati kita. Sepintas kita kuat, namun akan berubah menjadi luka yang mendalam. Pengampunan itu seperti ketika kita memegang bara api. Kuat-kuat, dan apa yang terjadi? Maka bara api itu akan menyakiti kita. Dan bara api itu bisa membakar kita. Kalau kita melepaskan bara api itu, maka kita akan dibebaskan. Lepaskan pengampunan supaya kita tidak terbakar. Pengampunan akan berkata, aku memilih tidak membiarkan peristiwa ini menguasai hati di dalam hidupku. Pengampunan yang efektif adalah bersama dengan Roh Kudus. Karena ketika kita memberikan pengampunan tidak bersama dengan Roh Kudus, akhirnya hanya menjadi sebuah kata melepaskan maaf, dan hati kita tetap terluka. Namun pengampunan yang sejati adalah ketika kita bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memulihkan hati kita. Roh Kudus akan menyembuhkan hati kita, sehingga kita tidak terbeban lagi dengan peristiwa itu. Kita akan menjadi merdeka dari peristiwa itu, dan kita akan mengalami rasa damai sejahtera. Ketika kita bertemu dengan orang tersebut atau orang yang menyakiti, kita tidak mengalami problem apapun lagi. Hal ini memang sulit kita praktekkan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi permasalahan, sulit untuk melepaskan pengampunan. Namun ingatlah,
itu akan membuat hati kita atau membuat hatimu menjadi yang berat. Lepaskan pengampunan, memerdekakan hati kita. Melepaskan pengampunan membuat hati kita semakin ringan, karena kita mendapatkan sentosa dan damai sejahtera. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh melepaskan pengampunan bersama dengan Roh Kudus, supaya hati kami menjadi damai sejahtera, hati kami menjadi ringan, tidak terikat terus menerus, dan pada akhirnya kami menjadi luka. Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau menolong saudara-saudara kami yang saat ini sedang memberikan pengampunan kepada orang. Kiranya pengampunan yang bersama dengan Engkau mendatangkan damai sejahtera. Namun jika masih ada yang belum memberikan pengampunan, sulit memberikan pengampunan, kami minta Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati saudara-saudara kami ini, sehingga mereka mempraktekkan dan mereka dimerdekakan di dalam hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih perjumpaan yang indah ini. Kiranya tema ini menjadi kuat di dalam hati kita dan kita hidup mempraktekkan pengampunan, supaya hati kita menjadi kuat dan lapang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.